Andalah. Berawal dari radio bersama Dono Kasino yang menemukan hidup dalam komedi. Tio Warkop menggelitik tapi juga syarat kritik, dikemas jenaka agar rakyat gembira. Ande labora bora bori. Ada juga Mama Yukero Mama Yukero. Siapa yang terngiang lirik lagunya? Meski personilnya kini tinggal ia semata. Tinggal sendirian ya Bre? Personilnya tinggal sendirian? Tinggal satu. Kita doain panjang umur. Amin. Apa panjang lebar kita panggil. One and only Om Indro Warkop. Doda badodo. Mesti pakai lagu Bre. Andeci. Bora bori. Andeci ya bora bori. Andeci ya Bora bori. Andeci ya bora bori. Itu artinya apa sih Om Indro? Gak tahu ya, dulu ada, ini lagu sebetulnya udah pernah dibawain sama komedian lama. Namanya Oslan Hussein. Oh iya Pernah denger Oslan ya, Hussein. sama Alwi. Dia bawain itu persis seperti itu, cuma di setiap itu ada pantun kan. Oh. Nah, itu yang kita roba-roba, tapi andecinya itu nggak kita roba. Warung kopi lagunya Warkop itu kan nongkrong di warung kopi. Nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Oke Mendro, Asik gitu. itu lagu sebenarnya ceritanya tentang apa sih Mendro? Mungkin aku harus mulai dari kenapa jadi namanya warung kopi dulu. Ya, dulu ketika tahun 73 ada sebuah perkampungan mahasiswa UI dulu namanya. Ya. Itu di Cibubur, waktu baru-barunya Cibubur. Mereka camping di situ, sebetulnya itu konsolidasi. Ini sebetulnya bukan hanya UI tapi hampir seluruh mahasiswa di Oh gitu, Indonesia. semua mahasiswa lintas. Jadi konsolidasi untuk ada demonstrasi besar-besaran yang akhirnya jadi malari. Oh iya. Tahun 74 itu. Itu bulan September. Belum lahir tuh gue Bre. Nah, di tempat itu karena bentuknya kayak api unggun gitu, bawain acara tuh Nano sama Kasino. Ya. Nah, dilihatlah oleh programmer Radio Prambors dulu. Oke. Itu ditawarin, lu lucu banget, lu siaran dong di Prambors gitu kan. Akhirnya siaran lah mereka. Pertama mereka mengenai pencipta alam, mereka kan anak mapala semua. Setelah masuk ke situ nggak happening, akhirnya kerubah. Kita kayaknya mesti ngomong soal ini deh, apa kritik-kritik sosial gitu. Ganti tema. Gantilah tema obrolan di warung kopi. Ah, Kenapa memilih warung kopi? Karena pada saat itu kita semua berpikir bahwa demokrasi itu hanya ada di warung kopi. Oh gitu. interesting. Interesting. Nggak ada demokrasi sebetulnya dengan Pada era di mana kebebasan Orde Baru. berpendapat Lebih Benar-benar. ngeri dari sekarang gitu. sebetulnya lebih ngeri. Kita ngomong korupsi aja nggak berani. ngomong. Korupsi, padahal Hilang, nggak bilang hilang. si Anu korupsi, kita nggak ngomong. Korupsi aja kita dipanggil. Oh. Maksudnya apa nih? Oke. Gitu. Langsung terdetek langsung. Terus langsung. Karena itu kita masukin apa sebetulnya maksud kita itu di film itu. Ngobrol di warung kopi, Oke. gentil sana dan sini, bukannya apa sekedar suara rakyat kecil. Karena pada saat itu mahasiswa adalah representasi Rakyat kecil. rakyat kecil kan, Ampera kan, amanat penderitaan rakyat kan. saat Ya. itu. Nah, sekedar suara rakyat kecil bukannya mau usil, itulah gambaran di warung kopi gitu. Oke. Gitu, Ternyata- pada saat itu. Gitu. Ternyata ada maknanya ya. Dalam. Kesannya kayak bercanda tapi bermakna gitu. Kalau sekarang warung kopi Zaman kan sekarang bercanda sedikit aja bisa digoreng sama salah satu, bisa diboykot.
Diboikot dan diduitin. Kan? Yang serem diduitin. Om Indro katanya cita-cita pengen jadi polisi dulu. Ya. Kok bisa jadi komedian akhirnya ujungnya gitu Wah, gimana? kalau dia jadi polisi, berarti sekarang tuh udah level jenderal nih. Iya, iya. Udah pensiun? Kan? Hah? Udah Udah pensiun? pensiun. Udah pensiun. Oh 61. Udah pensiun lah. Mudah-mudahan gak ikut gerakan pensiunan jenderal ya. Kenapa? Ada yang salah? Enggak ada. Gue cuma pegang kuping lo aja. Mas, Gimana Om Indro? mas ya. Ya, bapakku jenderal polisi. Oh gitu. Ya, bapakku jenderal polisi, bapakku salah satu pendiri polisi, bahkan pendiri intelijen di polisi. Wow. Kayak gitu, jadi Kita baru tahu nih. ngelihat bapakku tuh aku kayak ya anak kecil lah ya. Hah. Pingin jadi ini, apalagi aku ngeliatnya bapakku sederhana banget. Dia sehari-hari kayak gitu, dia nggak boleh dijaga rumah. Penjaga masuk ke dalam nggak ada dijaga, boleh. Kayak gitu. Terus sehari-hari juga dia setir sendiri, nganter ibuku kemana kayak gitu, setir sendiri gitu. Sederhana banget buat aku. Itu gambaran. Zaman dulu ya, zaman dulu. Gambaran. Bapakku meninggalkan hutang, mencicil rumah. Kayak gitu ya, nggak punya mobil, nggak punya motor. Hugeng banget ya. Hugeng itu anak buah bapakku. Iya. Kalau lihat di bukunya Hugeng bolak-balik disebut tuh. Guruku gitu, Iya. Bapakku Muhammad Umar Gatab. Nah, Oh. buat aku kepengen seperti itu gitu. Om Indro, kan Om Indro paling personil yang paling muda. Itu gimana tuh? Apa masuk ke Jadi, gitu. Jadi mereka duluan kan tadi aku Iya, iya, iya. 73. Nah, aku 73 itu baru lulus SMP. Hah? baru SMP lulus tuh 73 lulus SMP. Nah, tapi aku kan di Prambors. Prambors itu kan sebetulnya nama RT. Ah. Jalan Prambanan, Jalan Borobudur, Iya. Jalan Mendut. Oh, digabung Mendut, jadi Borobudur, S-nya tuh sekitarnya karena ada sebagian proklamasi, ada Iya. sebagian di Ponegoro. Oh itu artinya. Iya, artinya itu. Jadi RT-nya duluan. RT itu udah ada sejak tahun nama Prambors itu udah ada sejak tahun 50-an lah, 55 Oke, apa iya, gitu. iya. Aku belum lahir lah. Nah, kemudian anak-anak muda situ salah satunya kegiatannya bikin radio itu. Oh. Oleh karena itu aku anak RT Prambors aku. Oh gitu. Nah, ketika ada radio itu, ada warkop segala macam, itu kan nggak selalu semua bareng ya. Nah kalau udah tinggal sendiri apa segala macam, anak-anak ngajuin aku tuh, temenin si Kasino atau temenin Dono kayak gitu. Itu sering banget aku dari mulai SMA tuh. Sampai akhirnya kelas 3 SMA aku tahun 76 tepatnya. Kasino tuh aku lagi bertanding, aku atlet. Lagi bertanding baseball waktu itu, softball. Itu lagi pertandingan kayak gitu si Kasino ada tuh di tribun penonton gitu. Terus ntar lo kemari gitu kan. Aku kan sering acara-acara gunung segala sering bantuin dia. Terus dia bilang itu setelah kelar itu pertandingan dia bilang, Dro nanti waktu itu hari Kamis aku ingat bener malam Jumat itu waktu siarannya Warkop tuh. Oke. Lo ntar malam ikut kita siaran dan lo permanen ya di Warkop gitu. Kaget aku waktu itu bahkan permanen tuh aku taunya gudang tuh yang permanen nama yang nggak permanen gitu ya. Oke. Permanen gimana? Ya pokoknya lo udah anggota Warkop banget ya. Langsung Lo udah layak, ditakbiskan untuk langsung show besoknya lagi. Langsung show Sabtu kan malam Oke, itu iya. show kebetulan ada di SMP 1 kok, SMP Negeri 1. Show. Aku juga bilang kenapa si Dono demam panggung, dia udah nggak bisa dipaksain. Karena kita kan spontan, dia maunya teks gitu. Iya. Dono kan teks banget dia Scripted konsep ya, banget. scripted. konsep ya. Kayak gitu. Ya udah, aku karena biasa sama dia di gunung, di tempat-tempat api unggun. Ya udah lancar aja aku di sana. Dan pertama dapat honor tuh. Boleh tahu nggak Mindro berapa honor? 5.000 perak. Waktu itu bakso Zaman itu tuh udah banyak 50 loh. perak. 50 perak bakso. Oh. Jadi 5.000 tuh, waduh. Wis. Luar biasa tuh Mindro. Patu Sin Liseng tuh 3.000 perak. Sin Liseng tuh paling keren di Paling keren tuh. di Jakarta tuh di Pasar Baru ya. 3.000 perak tuh. Oke. Bisa beli sepatu gue. Gitu. Ini sekarang masuk ke tentang komedi zaman Om Indro gitu ya. Ya. Karena hari ini bicara tentang kebebasan berekspresi itu berbeda sekali. Tadi kamu Indro udah bilang gitu. Zaman dulu, maksudnya tepatnya zaman Orde Baru, kebebasan berekspresi dalam konteks berkesenian atau dalam komedi itu ada batasannya gitu.
mengemas pada saat itu sebelum kita ngomong hari ini. Mengemas komedi bernuansa kritik ala Prambors itu konsepnya gimana sih dibuat konsep? Biar aman. Biar aman gitu. Pertama ya. Ah, Pertama kita nggak pernah bilang bahwa kita melakukan kritik politik. Oke. Gitu. Sampai sekarang sebetulnya saya juga akan pengen tanya tuh kata orang-orang yang mengkritisi mengenai politik. Dia itu mengkritik politiknya atau perilaku politik. Ya. Karena kalau perilaku politik itu masuknya di sosial Pak. Ya, ya. Oke. Iya kan? Jadi kita selalu bilang bahwa kami mengkritisi perilaku politik. Oke. Jadi sebetulnya kritik sosial. Ya. Dan itu kewajiban kita sebagai rakyat untuk mengkritisi itu. Kewajiban warga negara. Warga negara. Yang kedua, kritik itu bukan ngatain. Oleh karena itu kita nggak pernah nyebut nama orang. Nggak pernah menyebut nama lembaga. Dan selalu menyamarkan kejadian. Karena memang pada saat itu posisinya ya bahaya sekali gitu. Ya. Kalau sekarang kan Ya, direct langsung. nggak pakai hilang ya. Kalau dulu, Paling disakitin. Kalau dulu hilang ya. bayang aja nih Brego, kalau misalnya Om Kasino sama Om Dono masih ada, kira-kira akan ngomong apa sih dalam konteks outputnya kayak apa sih? Dalam konteks ribut-ribut kemarin. Om Indro merangkul semua. Berkawan dengan yang muda.